Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di media pembelajaran prakarya kelas 9. Tetap sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rotan. 3. Rotan. Batang rotan biasa langsing dengan diameter 2-5 cm. Berluas-luas panjang, tidak berongga, dan banyak dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan herbivora. A. Jenis-jenis rotan. Jenis-jenis rotan yang ada di Indonesia sekitar mencapai 312 spesies dari total 13 spesies yang ada di seluruh dunia. 1. Rotan balukbuk. A. Nama daerah: rotan balukbuk. B. Penyebaran: Jawa Barat, dataran rendah. C. Batang: rumpun sampai 10 batang, diameter 25 mm, panjang ruas 50 cm, warna kuning coklat, kuat dan ulet, panjang batang 50 cm. D. Daun: majemuk menyerip, panjang 3 meter. E. Buah atau bunga: malai 1 meter, panjang buah 2,5 cm, lonjong. F. Manfaat: batang sebagai bahan baku anyaman, kerajinan, dan tali pengikat. 2. Rotan manau. A. Nama daerah: rotan manau. B. Penyebaran: Sumatera dan Kalimantan. C. Batang: soliter, diameter 25 sampai dengan 60 mm, panjang ruas 35 cm, warna hijau tua, bila kering kekuningan, kuat dan ulet, panjang 100 mm. D. Daun: majemuk menyerip, panjang 4 meter. E. Bunga atau buah: pandan panjang 3 cm, berbentuk lonjong. F. Manfaat: batang sebagai kerangka mebel. 3. Rotan mantang atau sauti. A. Nama daerah: Mantang, Jambi, Sauti, Jawa Barat, dan Kalimantan. E. Penyebaran: Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. C. Batang soliter, diameter 15 sampai 40 mm, panjang ruas 16 sampai 20 cm, hijau gelap, apabila kering kekuningan mengkilap, warna hijau tua, bila kekering kekuningan, kuat dan ulet. D. Daun: majemuk menyirip, panjang 4 meter. E. Buah atau bunga: bulat, telur 3 cm, coklat kemerahan, biji tunggal. F. Manfaat: batang sebagai furniture. 4. Rotan jenang besar. A. Nama daerah: jenang besar, Beruang, Sumatera Selatan, getik Batak, Jawa Barat, getik Warak, Jawa Tengah. B. Penyebaran: Semenanjung Malaya. C. Batang: membentuk rumpun, diameter 12 mm, panjang ruas 18 sampai 35 cm, warna coklat kekuningan dan mengkilap. D. Daun: majemuk menyerip, panjang. E. Bunga: mulai tersusun dalam tandan, kuncup, berduri. F. Buah: bulat, coklat merah, berbiji tunggal. G. Manfaat: batang untuk bahan baku furniture. 5. Rotan dahanan. A. Nama daerah: rotan dahanan, Sumatera dan Kalimantan. B. Penyebaran: Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan. C. Batang: rumpun dengan 20 batang,
diameter 15-30 mm. Panjang ruas 20-50 cm, warna coklat sebam dan kasar, panjang batang 50 meter. D. Daun majemuk menyirip panjang. E. Bunga mulai tersusun dalam tandan kuncup berduri. F. Buah bulat coklat merah berbiji tunggal. G. Manfaat batang untuk bahan baku furniture. 6. Rotan semambu. A. Nama daerah: rotan semambu Batakaro, semambu Batak Toba, semambu Minangkabau, semambu Lampung. B. Penyebaran: Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan. C. Batang membentuk rumpun diameter 30 mm, panjang ruas 20-30 cm, warna coklat kekuningan dan mengkilap, panjang batang 20 meter, kasar dan ulet. D. Daun majemuk menyerip panjang 1 meter. E. Bunga ada 2 bunga subur dan mandul, bentuk cermati berduri. F. Buah lonjong panjang 1,5 cm, warna coklat kemerahan. G. Manfaat batang untuk pendaki gunung. 7. Rotan jermasin. A. Nama daerah: Jermasin, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. B. Penyebaran: Jermasin, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. C. Batang rumpun 30-50 batang, diameter 6-10 mm, panjang ruas 15-40 cm, warna kekuningan, panjang batang 50 meter, kuat dan ulet. D. Daun majemuk menyirip panjang. E. Buah lonjong panjang 1,5 cm, warna coklat kemerahan, biji tunggal. E. Manfaat batang digunakan untuk bahan baku furniture. 8. Rotan buyung. A. Nama daerah: Buyung, Slutup, Sega, Bulu, Kalimantan. B. Penyebaran: Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. C. Batang rumpun 60 mm, berdiameter 12-24 cm. D. Panjang ruas 20-30 cm, hijau kekuningan bila kering mengkilap, panjang batang 40 meter, kuat dan ulet. D. Daun majemuk menyirip panjang 1 meter. E. Buah lonjong 1,5 cm, warna coklat kemerahan, berbiji tunggal. F. Manfaat batang untuk bahan baku furniture. 9. Rotan taman. A. Nama daerah: Rotan Taman, Kalimantan, Sego Aceh, Segu Gayo, Sego Sumatera. B. Penyebaran: Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. C. Batang rumpun 100 batang, diameter 4-11 mm, panjang ruas 15-30 cm, hijau tua, kering kekuningan, telur mengkilap, panjang batang 50 meter, kuat dan ulet. Daun menyirip 50-125 cm. E. Buah mulai 1,5 cm, panjang buah 1,5 cm, bentuk lonjong. F. Manfaat batang digunakan untuk bahan baku anyaman, tirai dan kursi antik. 10. Rotan irit. A. Nama daerah: Rotan irit. B. Penyebaran: Kalimantan, endemik di Sungai Barito dan Kahayan. C. Batang berumpun sampai dengan 100 batang, diameter 4-11 mm,
panjang ruas 10-15 cm, hijau tua, kering kuning, kuning telur, panjang batang 50 meter, kuat dan ulet. D. Daun majemuk menyirip panjang 1 meter. E. Buah lonjong 1,5 cm, warna coklat kemerahan, biji tunggal. F. Manfaat batang digunakan untuk bahan baku furniture. Sifat dasar rotan. Pada dasarnya, rotan punya sifat sebagai berikut. 1. Sifat anatomi. Struktur anatomi batang seperti besarnya ukuran pori dan dinding sel, serabut, berkaitan dengan tingkat keawetan dan kualitas rotan. 2. Sifat kimia. Secara umum, komposisi kimia rotan terdiri dari holoselulosa 71-76%, selulosa 39-50%, lignin 18-27%, dan silika 0,54-8%. 3. Sifat fisik. Secara kasat mata, kita dapat melihat ciri fisik atau bentuk rotan, yaitu: A. Warna. Warna batang rotan bervariasi pada setiap jenisnya. Bahkan, setiap individu dari jenis yang sama juga memiliki warna yang berbeda. Rotan dengan kualitas baik umumnya berwarna hijau daun ketika masih hidup. B. Kilap atau kilau. Kilap atau suramnya rotan dapat menjadi ciri khusus dan menambah keindahan rotan. Kilap yang dihasilkan dari struktur anatomi, kandungan zat ekstraktif, sudut datangnya sinar, kandungan air, lemak, dan minyak. Semakin tinggi kadar air, minyak, dan lemak, maka akan semakin suram. C. Bau dan rasa. Kesegaran rotan dapat diketahui melalui bau dan rasa yang tidak mencolok. D. Berat. Hal ini berkaitan dengan kadar air dan zat ekstraktif di dalam rotan. Untuk mengurangi kadar air pada batang, perlu dilakukan proses pengeringan yang dapat menghilangkan kadar air dari 40% hingga 60%. Menjadi titik jenuh serat atau sekitar 50% hingga 30%. E. Kekerasan atau elastisitas. Batang rotan mempunyai kemampuan menahan tekanan atau gaya tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh kadar air, umumnya panen, posisi batang atau pangkal, tengah, dan ujung. F. Diameter. Ukuran batang atau diameter rotan dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Diameter ukuran kecil, ialah rotan dengan diameter kurang dari 18 mm, seperti saga, irit, jahap, dirmasin, pulut putih, pulut merah, lilin, lacak, manau, padi, datuk merah, sega air, ronti sabut, batu, tapah, paku, dan pandan wangi. 2. Diameter besar, ialah rotan yang berdiameter lebih dari 18 mm, seperti manau, batang mantang, cocor, semambu, welatung, dahan, tahiti, sil, balukbuk, bidai, buai, bambu kalapa, tiga juru, minang, umbulu, telang, dan lambang. G. Keselinderan. Untuk membandingkan, kita dapat menyandingkan diameter rata-rata pangkal ruas dengan diameter rata-rata ujung ruas. H. Ruas adalah bagian rotan yang terletak di antara dua buku. Buku ruas dibagi menjadi tiga macam, yakni ruas pendek, ruas sedang, dan ruas panjang. I. Buku. Buku rotan dibagi menjadi tiga macam, yakni buku menonjol, buku agak menonjol, dan buku tidak menonjol. Selain itu, arah buku juga dibagi menjadi dua macam, yakni buku menceng dan buku agak menceng. J.
selaput silika. Hampir seluruh jenis tumbuhan ini memiliki lapisan silika yang membalut kulit luarnya seperti rotan, sega, jermasin, irit, atau jaham. Buyung yang memberikan efek kilap. K. Parut buaya. Parut buaya merupakan bekas parut yang seolah-olah menggores kulit ke arah transversal. Selain parut buaya juga mendapat sifat fisik berupa getah seperti yang dimiliki rotan getah atau spat, lacak, jerman, dan jermasin. 4. Sifat struktur. Pengetahuan mengenai sifat struktur rotan belum diketahui lebih jauh. Sebagai petunjuk identifikasi, umumnya menggunakan pori yang dibedakan menjadi ukuran, bentuk, dan susunan. 5. Sifat mekanis. Sifat mekanis adalah kemampuan menahan gaya dari luar seperti A. Keteguhan tekan, patah, kekakuan, dan keuletan. Keteguhan tekan adalah ketahanan terhadap kekuatan yang cenderung menghancurkan. Keteguhan patah adalah ketahanan terhadap kekuatan yang akan mematahkan. Kekakuan. Kekakuan adalah kemampuan untuk mempertahankan bentuk ketika dilengkungkan. Keuletan adalah kemampuan rotan untuk menahan kekuatan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. B. Keteguhan tarik adalah kemampuan rotan untuk menahan gaya yang cenderung memisahkan bagian-bagian dari rotan. 6. Keawetan dan keterawatan. A. Keawetan adalah daya tahan rotan terhadap berbagai faktor perusak, tetapi biasanya merujuk pada daya tahan terhadap faktor biologis yang disebabkan oleh organisme perusak rotan, yaitu jamur dan serangga. B. Keterawatan. Keterawatan adalah mudah atau tidaknya rotan ditembus bahan pengawet dengan proses tertentu, sehingga rotan yang telah diawetkan dengan bahan kimia atau bahan pengawet terhadap serangan organisme perusak. C. Pemanenan. Rotan siap panen akan menunjukkan ciri-ciri khusus seperti batang berwarna kuning, daun-daun berguguran, duri berwarna hitam atau kuning kehitaman, serta pelepah sudah lepas dan tidak membalut batangnya lagi. Berilah komentar pada video tayangan berikut ini dan tulis nama kelas. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sekian dan terima kasih.